Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 5 yang antarmuka mikrokontroler dengan penampil LCD atau Liquid Crystal Display. Untuk LCD sendiri gambarnya seperti ini. Ini kaki-kaki pin dari LCD nyambung kemana, untuk VSS ke ground, VCC ke power, VLC untuk mengatur kontrasnya, seperti ini. RS sampai dituju seperti ini. Selanjutnya pada LCD sendiri terdapat 3 memori. Yang pertama ada DDR-RAM, yang kedua CG-RAM, yang ketiga CG-ROM yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, seperti ini fungsinya. Ini untuk pola karakter dari CG-ROM. Untuk rangkaiannya seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke Proteusnya. Nah, untuk rangkaiannya sendiri kita menggunakan hanya menggunakan Amiga 16 dan LCD. Di sini saya menggunakan LCD 16x2. Maksudnya jadi terdapat 2 baris di LCD-nya yang akan ditampilkan, dan satu barisnya itu terisi 16 kolom karakter yang dapat diisi. Nah, seperti ini untuk pin-pinnya. SS nyambung ke ground, VDD nyambung ke power, VEE ini untuk mengatur kontrasnya sesuai keinginan kalian. Untuk pin 456, 11, 12, 13, 14 ini nyambung ke microcontrollernya. Untuk karena hanya ada 7 yang nyambung, pada port 3 microcontroller tidak disambungkan ke LCD. Oke, selanjutnya kita masuk ke CVA/VR-nya. Sebelum mengatur di CVA/VR-nya, kita perlu mengkonfigurasi alphanumerik dari LCD di CVA/VR, yaitu di project, konfigurasi, C-compiler, library, alphanumerik. Nah, di sini kita harus nyalakan. Di sini saya milih port B sebagai alphanumeriknya. Yaitu tercancel aja karena sudah tadi. Oke, masuk ke program yang pertama. Sudah saya siapkan. Program pertama tulis seperti itu. Jobsit. Pada program pertama ini kita menggunakan header baru yaitu ALCD data. Di sini berfungsi untuk mengaktifkan library LCD seperti LCD ini pendeklarasian banyaknya kolom dalam satu barisnya atau LCD yang kita gunakan. Yang kedua ini LCD goto XY ini untuk menentukan posisi dari karakter ini dikirim kemana XY. Jadi jika 00 nanti akan dikirim ke baris 1 kolom ke 1. Dan di sini yang ditampilkan adalah karakter heksadesimal 0x41 yaitu huruf A jika di LCD. Kita compile. Oke, masuk ke Proteusnya, nyalakan. Nah, ini akan muncul huruf A di kolom ke-1, baris ke-1. Baris ke-1-nya itu baris atas. Dan mulainya itu dari kiri. Untuk kolomnya. Sebelum kita harus memasukkan file hacknya karena sudah ya nggak perlu lagi. Oke, lanjut ke program kedua. Itu program lanjutan dari ke-1. Oke. Nah, program ke-1 kan hanya sampai ke sini. Kita tambah delay dan sini ada LCD clear untuk menghilangkan semua komen di situ sehingga bisa nyala bergantian dengan ini yang kedua. Kita taruh baris kedua, jadi yang belakang ini ngatur barisnya. 1 ini baris kedua, 0 ini kolom pertama menampilkan karakter 0x30. Ini angka 0. Heksadesimal dari 0 pada LCD. Kita compile. Kita nyalakan lagi. Nah, akan nyala bergantian sesuai dengan delaynya.
Ini saya beri delay-nya 100 milisekund karena pada simulasi agak terlihat lama, padahal 1 milisekund saja. Oke, selanjutnya program ketiga. Ada program ketiga yang berbeda di sini. Kan tadi put char hanya karakter saja, jadi cuma satu saja. Nah, di sini sudah string. F ini string apa gitu. Jadi menampilkan kalimat atau kata. Di sini akan ditampilkan saya belajar pada baris ke-1 kolom ke-1. Ini 0,0. Oke, kita compile. Kita masuk lagi. Nah, akan tampil tulisan saya belajar. Oke, lanjut yang ke-4. Sama halnya dengan yang ketiga tadi, yang keempat, hanya saja dituliskan di baris kedua atau baris bawah. Ini menggunakan string juga yang ditampilkan tulisan antarmuka LCD. Kita compile. Oke. Nyalakan. Nah, tampil adalah antarmuka LCD. Oke. Lanjut yang ke-5. Ini gabungan dari program ketiga dan program keempat. Ya, seperti program kedua tadi. Dinyalakan cara bergantian. Hanya saja ini berbentuk kalimat. Nah, belajar. Jadi program tadi taruh di sini. Dan setelah selesai satu ini, kita kasih LCD clear agar dapat hilang yang ini, berganti yang ini. Kita compile. Kita jalankan di Proteusnya. Nah, akan nyala bergantian. Saya belajar antarmuka LCD. Belajar terus-terusan. Seperti itu. Untuk yang program yang terakhir mengenai nama dan NIM yang dinyalakan cara bersamaan dan bergerak. Untuk namanya bergerak ke kanan, untuk NIM-nya bergerak ke kiri. Jadi kita menggunakan program perulangan dan ini menggunakan mendeklarasikan 40 kolom. Jadi sebenarnya 32 juga bisa karena maksimalnya kan ini cuma 32. Jadi pada di sini kita menggunakan semuanya. Jadi baris ke-1, baris kedua itu dianggap baris ke-1 semua. Untuk A-nya mulai dari 0. Nah, di sini yang penting itu di B-nya. B-nya mulai dari 18. Itu maksudnya 17 kurang dari 18. Jadi mulai 17. Karena A maksimal 16, jadi 17. Nanti NIM-nya ini akan ada di kolom ke-17. Tepatnya kolom di sini. Yang jika kita gunakan kolom kedua, kolom ke-1, baris kedua. Jadi seperti itu. Untuk gerak ke kiri berarti kita menggunakan increment, jadi akan berkurang 17, 16. Nanti tidak akan tampil ke baris ke-1 jika 16, 15 gitu. Untuk A-nya kita buat A-nya increment, B-nya decrement. Jadi A-nya ini akan naik dari 0 sampai 16, jadi akan bergerak terus ke kanan. Untuk B-nya ini akan bergerak ke kiri sampai angkanya hilang semua. Kita compare saja untuk melihat hasilnya. Ini menggunakan program perulangan for. Seperti ini.
Nah, aku beri delay 50 milisekund supaya agak lebih cepat tampilnya. Sampai selesai, akan kembali lagi seperti ini. Jadi nampilnya itu bisa bareng kalau menggunakan pendeklarasian 40, LCD init 40. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.